SIM card? Paman Eje, kenapa kau membawa SIM card? Ini untuk orang yang paling membutuhkannya. Ini untukmu. Biar kau tidak kehabisan data pada waktu yang dibutuhkan. Ini kartu SIM pasca bayar. Kau tidak perlu mengisi ulang. Betulkah? Wow! Jadi kau mengkhawatirkanku? Ngomong-ngomong, iya kau benar. Aku selalu kehabisan data di ponsel pada waktu yang salah. Kau melakukan hal yang benar. Ini hadiah bagus. Akan kumasukkan ke ponsel, ya? Iya, Gudan. Terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku? Maksudnya apa yang aku lakukan? Karena tidak biarkan Saru pergi. Jika bukan untukmu, tidak ada yang bisa menghentikan Saru untuk pergi. Dia akan meninggalkan rumah. Aku akan merasa tidak enak di mana seorang wanita terpaksa meninggalkan rumah. Terima kasih. Aku tahu, Paman Eje. Setelah cukup lama tinggal bersamamu, aku baru sadar bagaimana kau sebenarnya. Aku tahu semuanya tentangmu melebihi keluargamu sendiri. Ngomong-ngomong, aku suka idemu memberiku kartu SIM sebagai ungkapan terima kasih. Baik, mulai hari ini dan seterusnya, kalau kau ingin berterima kasih padaku, kau boleh memberiku hadiah. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Kenapa tidak? Aksat! Aksat? Iya, Bu. Aksat, kalian berdua membicarakan masalah Anggat dan Saru dengan sangat serius. Aku tidak ikut campur masalah ini. Tapi Aksat, pernahkah kau memikirkan tentang dirimu sendiri? Masalah biasanya muncul antara suami dan istri ketika mereka jauh satu dengan yang lainnya. Dan orang-orang seperti Saru dan juga Anggat memanfaatkan hal ini. Kalian harus tahu itu. Kau harus tahu, Aksat, sudah menjadi tugasku untuk menasehatimu. Tapi semua keputusan kembali kepada dirimu sendiri. Langkah pertama untuk membuat hubungan ini berhasil adalah menerima satu dengan yang lainnya dengan sepenuh hati. Kalian berdua butuh menguatkan hubungan supaya lebih baik lagi. Supaya tidak ada yang merusak hubungan kalian. Apa kalian sudah mengerti apa yang kuucapkan ini? Iya, Nenek. Kami mengerti, Nenek, tapi... Aku tidak mau dengar alasan apapun lagi. Berapa lama kalian berdua saling berjauhan? Kapan kalian mulai paham untuk saling mencintai? Dengar, aku beri waktu 24 jam. Aku ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaanku. Ingat, 24 jam. Apa yang kau lakukan, Gudan? Kau sudah bangun. Kau tidur terus soalnya. Tapi aku butuh jawaban untuk pertanyaan Nenek. Apa kau tidak tahu dia memberi kita waktu 24 jam?
Jangan khawatir, aku terjaga semalaman dan sudah menyusun rencana untuk kita. Aku bahkan menggambar ini. Aku akan menjawab pertanyaannya dengan bantuan bagan ini. Kau tahu? Aku akan jelaskan. Baik, pertama anak perempuan dan laki-laki bertemu satu sama lain. Lihat. Kemudian mereka saling mengenal. Kemudian mereka menikah. Setelah pernikahan, maka muncullah keluarga baru. Aku benar kan? Tapi dalam kasus kita, semuanya terjadi secara berantakan. Kita menikah dulu, bahkan tidak saling mengenal. Sudah lupakan. Jadi aku mau bilang, tolong lihat gambar ini dan beritahu aku, apa solusi untuk masalah kita. Pertama, kita perlu berhenti menyebutnya gambar. Kenapa? Itu sama saja dengan menghina artis. Tidak masalah. Tidak masalah, kau tidak akan mengerti. Lakukan sesuatu. Berikan selembar kertas. Ayo. Terima kasih. Gudan, aku rasa kita bisa mulai dari sini. Ini untuk hubungan yang sukses. Penting untuk memahami satu sama lain, artinya dimulai dengan persahabatan. Aku menjadi emosional kemarin dan mengatakan bahwa aku akan selalu menganggap kau sebagai teman. Tapi kita belum menjadi teman dalam arti sebenarnya. Jadi maksudmu teman? Baik, aku setuju yang kau katakan. Ayo kita lakukan sesuatu. Mari kita berteman, ayo. Ayo, berjabat tangan. Tapi aku punya satu syarat dari kesepakatan ini. Kau tidak akan marah dengan temanmu ini. Aku juga punya syarat. Apa? Kalau temanku nanti harus berhenti bersikap bodoh, sepakat kan? Sepakat? Ya, iya. Sekarang kita teman. Apa sarapannya belum siap? Aku bisa terlambat kerja nanti. Aku ada rapat. Apa ini? Oh, aku tahu. Jadi, aku harus makan ini untuk sarapan. Ini bukan untuk dimakan. Tapi ini adalah hadiah dari seorang teman. Hadiah? Buka saja. Apa kau juga memberiku kartu SIM? Jam tangan. Terima kasih, Gudan. Tapi jam tangan ini maksudku, mengapa? Maksudmu apa? Apa kau pikir hanya kau yang peduli denganku? Hah? Apa kau pikir aku tidak peduli padamu? Sama seperti kau memberiku kartu SIM karena kau khawatir padaku, aku memberikan jam tangan ini untuk melindungimu. Apa kau tahu? Ini bukan jam tangan biasa. Ini berjalan dengan denyut nadi. Itu tidak akan berhenti. Sekarang, biar aku beritahu apa yang spesial dari jam tangan ini ya. Ini, lihat tombol ini kan? Ini seperti yang ada di jam tanganku. Mirip sekali. Aku sudah menginstal aplikasinya di ponselku. Tiap kali kau menekan tombol ini, aku akan tahu di mana kau berada. Benarkah? Apa kau mencoba mengatakan bahwa kau mengkhawatirkan aku? Gudan, mengapa aku merasa kau ini ingin mengawasi aku? Benar kan? Iya, begitu. Kita sudah berteman kan sekarang? Tapi aku sudah lama menjadi istrimu. Bukankah setiap istri mengawasi suaminya? Apa yang baru dari itu? Tidak ada yang baru. Yang dikatakan Gudan itu benar. Itu juga merupakan tugas seorang istri. Dengar, aku senang kau menjawab semua pertanyaanku sekaligus seperti ini. Aku senang kalian memperhatikan saranku dan memutuskan untuk memperbaiki hubungan kalian. Nenek, kami tidak... Bukan apa-apa, Bu. Lihat,
Jika kesalahpahaman ini telah memberi ibu kebahagiaan, biar saja. Menurutku dia tidak akan menyukai kenyataan bahwa kita hanya berteman, Gudan. Mari kita pertahankan di antara kita berdua. Bukankah teman baik saling menjaga rahasia? Anggap ini sebagai rahasia di antara kita berdua. Kau setuju kan? Baik. Terima kasih. Aksat? Kau mau pergi? Aksat, bolehkah aku bekerja denganmu di restoranmu? Aku ingin kau mengajariku bekerja. Aku telah merepotkan kalian semua selama ini. Aku ingin berubah sekarang. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Dan aku ingin membantumu bekerja, Aksat. Kenapa tidak? Kita akan bekerja bersama-sama. Kita akan bersenang-senang. Terima kasih, Aksat. Selamat pagi, EJ. Selamat pagi. Ayah, selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, jadi Ibu, kami akan berangkat. Oh, iya baik. Kita sudah terlambat. Kita akan sarapan di restoran saja ya. Ayo, ayo. Tunggu sebentar. Kau tidak boleh pergi sekarang. Kenapa? Ini waktunya sarapan, minum susu dulu. Gudan, Tunggu sebentar. Gudan, aku tidak mau minum susu. Kau mengerti kan? Minum atau aku katakan rahasianya pada nenek. Nenek. Baik, baik, dengar. Aku akan meminumnya. Iya, minumlah. Selesai. Kalau begitu, boleh aku berangkat? Baiklah. Ayo angkat. Halo? Apa? Benarkah? Baik. Nenek kenapa kelihatan tegang? Siapa yang barusan menelpon? Santi akan datang ke sini. Apa? Dia akan sampai jam 6 sore ini. Santi adalah adik iparku. Dia bibinya Aksat. Dia adalah bibi iparmu. Bukankah itu hal yang baik? Kita harusnya bahagia. Gudan, kau tidak tahu bagaimana Bibi Santi. Kau yang akan paling menderita ketika dia sampai di rumah ini. Seharusnya aku meninggalkan rumah ini. Begitu wanita tua itu sampai, dia pasti akan membuat hidupku sengsara. Santi akan tinggal di sini selama 2 hari. Santi akan tinggal di sini selama 2 hari. Semua akan terjadi sesuai dengan keinginannya. Kau adalah ibu mertua dari keluarga ini. Tidak apa-apa, Nenek. Kenapa harus mengatakan ini? Aku mulai takut. Apa ada yang salah dengannya? Gudan, ketika aku menikah dengan keluarga ini, aku tidak memiliki ibu mertua. Dan Santi menjadi ibu mertuaku. Sebenarnya dia itu orang yang baik. Tapi kau tahu, pikirannya berbeda dengan kita. Dia sangat konservatif dalam pandangannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melakukan apa yang dia katakan. Ini hanya untuk 2 hari saja, Gudan. Nenek, apa kita perlu mengajari ibu mertua untuk membuat kir? Kita harus lakukan itu sebelum dia datang. Apa? Bagaimana aku mempelajari semuanya dalam waktu singkat? Iya. Kau harus membuat kir seperti yang disukai Santi. Kau harus memasak nasi dengan susu sampai warnanya merah muda. Kemudian kau harus menambahkan gula. Kau harus sangat hati-hati saat mendekorasi nampan arti. Ibu, kau harus selalu mengenakan sari. Jangan datang ke depannya tanpa mengenakan kerudung. Dan jangan bercanda selama Santi tinggal di sini ya, Gudan. Ingat itu. Perilaku dan kepribadianmu harus dianggap layak menjadi ibu mertua kami. Iya. Sebaiknya
Kau bersiap-siap sekarang, Gudan. Ayo, waktunya tidak banyak. Astaga, sepertinya bibi mertua akan mempersulit hidupku. Ibu, cepat bersiaplah, ayo. Bibi itu sangat tepat waktu. Dia akan sampai sini jam 6. Kau harus cepat. Laksmi. Ayo cepat, Ibu. Cepat. Ya, dia akan datang jam 6 dan membuat hidup Gudan seperti neraka. Dia pantas mendapatkannya. Gudan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bibi akan datang dan menjepit saya. Ya Tuhan, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa semua persiapan sudah dilakukan sebelum jam 6? Santi itu sangat tepat waktu orangnya. Di mana Gudan? Akankah seseorang akan membukakan pintu atau harus aku yang membukanya? Kerudung. Iya benar, kerudung. Aku juga harus memakai kerudung. Ini barang-barangnya, Nyonya. Jaga barang-barang Anda. Dia selalu menggangguku panjang perjalanan. Hah? Bibi, ini air suci. Kebenaran selalu menyakitkan, tapi pada akhirnya akan membantumu. Apa kau tahu? Aku tidak mengharapkan ini darimu. Kau sama sekali tidak mengajari menantu perempuanmu. Tidak ada seorang pun dari ketiga menantumu bersikap tradisional. Laksmi, kau pasti sudah belajar cara mencuci kaki seseorang. Tapi pengetahuanmu masih kurang. Kau bodoh. Kau basuh kakiku saat kau menghadap ke selatan. Kau menghadap ke selatan hanya untuk membasuh kaki orang mati. Dan kau, Durga. Kau menantu tertua di rumah ini, kan? Kau pikir kau sempurna, tapi kau juga wanita yang bodoh. Kau juga menghadap ke selatan saat kau menempatkan hadap. Menantu perempuan termuda di sini. Ahli matematika, satu-satunya pekerjaan yang kau miliki adalah memberiku air suci.
Tapi kau membuat kesalahan. Setelah bertahun-tahun kau tidak mengetahui. Kau harus memberikan air suci dengan tangan kananmu, bukan dengan tangan kiri. Aku merasa sangat kecewa dengan kalian bertiga. Hanya beberapa menit sejak aku datang ke sini. Dan kalian, para wanita, mulai menyebabkan kekesalan. Kakak bertanggung jawab atas semuanya. Ini bisa terjadi karena kakak. Kakak bahkan tidak bisa melakukan artiku dengan benar. Makanya mereka pasti membuat kesalahan seperti itu. Kebenaran memang selalu menyakitkan. Tapi pada akhirnya akan membantumu. Maaf kalau aku melakukannya tidak sempurna. Kakak nenek mertua di sini. Dan kakak melakukan arti dengan salah. Kakak nenek mertua. Kakak bukan teman mereka. Jadi kakak harus belajar bersikap cukup ketat terhadap mereka. Ini tugas ibu mertua untuk membimbing menantunya. Menantu perempuan selalu butuh pencerahan. Ibu mertua harus membentuk mereka menjadi wanita yang berbudi luhur. Menantunya layak, ibu mertua dapat pujian. Dan kalau kurang sopan, ibu mertua pun bertanggung jawab atas itu. Iya. Menantu perempuan harus mengetahui semua aturan dan prinsip yang ada. Kalau tidak, mereka akan membuat kesalahan sebelum kau sadar. Apa yang kukatakan benar? Iya, Santi. Kakak terlalu toleran terhadap menantu. Dan itulah kenapa mereka tidak punya etikat dasar. Sekarang katakan, saat ku tinggalkan rumah ini, aku memberi semua tanggung jawab keluarga ini kepadamu. Saat itu semua baik-baik saja. Bibi Santi? Kau baru kembali, setidaknya luangkanlah waktu bersama kami. Maka kemudian, Bibi akan tahu perubahan di rumah keluarga Jindal dan juga perspektif baru keluarga Jindal. Santi, dia adalah Gudan, istrinya Aksat, ibu mertua mereka. Bibi, aku meminta restumu. Apa aku perlu memberimu instruksi khusus? Maukah kau menyentuh kaki ibu mertuamu? Tidak bisa kalian mendengar aku?
Bibi Santi sudah menempuh perjalanan panjang. Dan kalian bertiga bahkan tidak bisa menyambutnya dengan baik. Kalian sudah merusak suasana hatinya. Kalian harus ramah pada semua orang yang datang ke sini. Bibi, aku minta maaf padamu atas nama menantu perempuanku. Mau kan kau memaafkanku? Bibi, kau belum memberiku restu. Bibi, aku sudah meminta restumu. Aku merasa sangat senang karena melihatmu. Dia ibu mertua ideal bagi keluarga Jindal. Kakak, apa yang kukatakan benar? Kakak telah membuat Akshat menikah dan membawa Gudan ke sini. Dan aku sangat menyetujuinya. Dia sangat tahu tentang tradisi. Dia juga tahu bagaimana mengendalikan menantu perempuannya. Kakak kelihatannya tidak bisa menangani rumah tangga dan menantu perempuan ini dengan baik. Tapi lihat wanita ini. Dia punya pengaruh atas rumah tangga ini. Tadinya aku khawatir saat aku dengar bahwa Akshat akan menikah lagi. Seorang gadis akhirnya mempelajari tugas seorang istri. Sangat penting bagi ibu mertua untuk bersikap bijaksana. Aku ingin menghadiri pernikahan Akshat, tapi tidak bisa. Aku tidak bisa datang ke sini dari Amerika karena ada masalah dengan visaku. Hei, kenapa kalian bertiga hanya menatapku? Hah? Kalian harus belajar dari ibu mertua kalian bagaimana menjadi menantu yang baik. Kakak juga harus belajar menjadi ibu mertua yang baik. Harus tegas dan disiplin, mengenal tradisi, dan menghormati orang yang lebih tua. Dia tahu semuanya. Gudan wanita yang berbudaya. Dia tahu ibu mertua dan menantu tidak seperti teman. Mereka seperti guru dan muridnya. Ibu mertua memainkan peran sebagai guru yang tegas dan menantu perempuan, seorang siswa yang tidak sopan. Kebenaran selalu menyakitkan, tapi akhirnya akan membantumu. Mengerti? Bibi Santi mengintimidasi. Dia membuat keributan saat dia menginjakkan kaki di sini. Dia memarahi kalian semua. Aku tidak mengerti bagaimana menenangkannya. Jadi kupikir satu-satunya cara adalah bersikap kasar pada kalian semua. Tapi sekarang aku merasa tidak enak. Aku mohon maafkan aku. Dan sayangnya ada yang salah. Bibi Santi semakin menyukaiku. Tuhan tahu berapa lama aku bisa berpura-pura menjadi ibu mertua yang sempurna. Tidak mungkin tidak, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau aku tidak bisa memenuhi harapannya? Bersyukurlah kau itu. Diselamatkan dari amarahnya karena kepura-puraanmu itu. Tepat sekali. Ibu, kau harus menyelamatkan kami. Sebenarnya aku tidak menerima kalau Bibi Santi ternyata menyetujui dirimu. Tapi ada pepatah saat membutuhkan sebaiknya mencari bantuan musuh. Untuk menjaga perdamaian di rumah ini, aku harus memanggilmu ibu mertuaku. Karena kalau tidak, Bibi Santi akan membuat semua orang di rumah ini menjadi gila. Aku pasti akan kesulitan mempertahankan kepura-puraan ini.
Salam, Bibi. Semoga diberkati. Bagaimana kabarmu, Akshat? Aku baik-baik saja. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Duduk di sini. Ayo duduk denganku. Apa kabar, Bi? Aku baik. Sekarang bibimu ini sudah tua, kakiku terluka. Aku mengalami kesulitan berjalan. Bibi, kubawakan makanan ringan. Akshat, boleh aku bicara? Tentu saja. Aku suka istrimu. Aku merasa sangat senang karena dia ada di sini. Kau telah berbuat baik, jadi kau temukan istri seperti Gudan. Aku harus katakan, Gudan ibu mertua ideal bagi keluarga ini. Ya, benar. Aku segera kembali. Aduh, mengenakan sari ini sulit sekali. Tuhan tahu bagaimana wanita mengatur sari. Bagaimana seseorang melakukan semua pekerjaan di rumah dengan sari. Ini sulit, itu sulit. Aku tidak bisa, tidak mungkin melakukannya. Kenapa? Kau kelihatan geli sekali dengan keadaanku. Di sini kesalahanmu. Kalian para pria telah memilih berpakaian untuk kenyamanan kalian. Kau melepaskan dotis dan mulai mengenakan jeans. Tetapi kami, para wanita, tidak memiliki kebebasan untuk memilih pakaian yang kami ingin kenakan. Kami harus memakai sari. Boleh aku katakan sesuatu? Kalau kau harus memakai sari, bahkan selama 2 jam, kau akan tahu betapa sulitnya ini. Oh ya, Gudan, kau menikah dengan, disebut apa ya? Apa nama juru masak? Koki. Oh iya, Koki. Kau sudah menikah dengan seorang koki terkenal. Aku yakin kau pasti tahu cara memasak hidangan yang luar biasa. Iya kan? Hah? Bagaimana kau bisa salah, Santi? Gudan akan menyiapkan tali yang spesial Indore untukmu. Benar kan? Benar kan, Gudan? Iya, tentu saja. Ini berarti aku harus berbohong tentang satu hal lagi. Bibi akan istirahat. Bibi, haruskah aku mengirim makanan ke kamarmu? Oh tidak perlu. Dengar baik-baik. Kirim 6 talis khusus Indore ke Jindal House paling cepat. Aku tidak ingin ada kesalahan. Pastikan itu sempurna. Ya, terima kasih. Tidak ada yang salah. Makanan datang dari restoranmu. Pasti akan sempurna. Sempurna. Kenapa kau marah-marah? Aku memesan makanan dari restoran seperti yang diminta ibu. Iya, tapi Bibi akan mengira aku berhasil. Gudan Aksa Jindal berhasil. Ibu mertua yang sempurna berhasil. Tapi itu bukan aku. Aku bukan orang yang dipikirkan Bibi tentang aku. Aku tidak tahu harus apa. Aku tidak mau berbohong pada siapapun. Tidak, aku tidak bisa. Tidak, aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak mau berbohong lagi. Ikut denganku. Lihatlah dan beritahu apa yang kau lihat. Apa? Itu lihatlah. Lihatlah ke cermin dan tanyakan pada dirimu apa hal yang benar untuk dilakukan. Kau akan mendapatkan jawaban yang kau cari. Gudan, apa kau ingat ada saat ketika semua orang mengatakan kau tidak kompeten? Aku juga mengatakannya, dan aku juga percaya akan hal itu. Tapi kau bisa membuktikannya, Gudan.
Dan itu membuktikan semua orang salah, termasuk aku. Aku berdiri di sisimu saat itu dan aku juga bersamamu sekarang ini. Waktunya di sini untuk mengambil langkah berikutnya, Gudan. Kau harus membuktikan diri. Buktikan bahwa kau dapat melakukan segalanya dengan benar. Luangkan waktu dan tanyakan pada dirimu apa yang benar, Gudan. Dan kau akan dapatkan semua jawaban yang kau butuhkan. Wah, hebat Gudan. Makanannya kelihatan sangat enak. Setelah bertahun-tahun, aku suka dal yang dimasak oleh seseorang. Masalas dan sabzinya sempurna, seolah-olah juru masak yang berpengalaman. Wow, lihat rotinya. Benar-benar bulat sempurna. Wow. Aku benar-benar menyukainya. Persis seperti yang aku suka. Kakak? Iya, Menantumu ini bukanlah wanita biasa. Dia reinkarnasi Dewi Annapurna. Kalian dengarkan. Dia pilihan Akshar. Kalian bertiga harus belajar dari ibu mertua kalian. Hanya wanita yang masakannya enak, yang mampu memerintah. Bibi, aku lupa membawa sesuatu. Biar aku ambil. Bibi, makanan yang baru saja Bibi puji sebenarnya dipesan dari restoran Paman Eje. Ini adalah tali indore spesial yang aku masak. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Dewi Annapurna. Aku tidak tahu cara membuat masakan talis atau 56 spesial. Aku bisa mencoba membuat 56 hidangan. Gudan sayang, kau ini... Tidak, Nenek. Tidak lagi. Aku tidak bisa terus bertindak sebagai ibu mertua yang sempurna. Aku tidak bisa berbohong lagi. Bibi, tali spesial punya banyak masakan, bukan? Tapi aku tidak dapat menyiapkan bahkan beberapa hidangan dengan benar. Ini dal yang kubuat. Ini setengah matang. Ini seperti aku, Bibi. Aku harus banyak belajar, atau bisa dibilang, aku memang belum siap untuk ini semua.
Aku tidak sempurna seperti roti di restoran ini, Bibi. Ini dia. Ini sepertiku. Aku tidak berpengalaman dan juga tidak cukup baik. Dan hair ini? Aku tidak seperti hair ini, Bibi. Aku seperti mangkuk hair ini. Susu sudah mendidih, tapi nasinya masih mentah. Dan ya, hairku semanis hair lainnya. Iya, Bibi. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi ya, aku punya semangat untuk belajar. Inilah kenyataanku. Inilah aku sebenarnya. Aku tidak seperti yang kau pikirkan tentangku. Orang bodoh ini tidak tahu masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri. Bibi, aku juga tidak bisa bersikap tegas pada menantu perempuanku atau meminta mereka untuk duduk di lantai. Bisa dibilang, kami memelihara hubungan dengan cara yang bertentangan dengan pemikiran Bibi. Bukannya aku tidak menghormati ibu mertuaku. Aku melakukannya. Aku menyentuh kakinya dan mencari berkah. Bukan karena dia memperlakukanku dengan kasar, tapi karena alasan sederhana bahwa ibu mertua tidak memperlakukanku seperti menantu perempuan lainnya di dunia. Dia memperlakukanku sebagai teman yang sangat baik. Dengar, aku sangat dekat dengan ibu mertuaku. Dan aku berbagi hubungan yang sama dengan menantu perempuanku, Bibi.